Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan saya Kang Abi Jamil dari SMA Plus Ulumul Kanal Mustafa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izin untuk berbagi praktik baik tentang eksplorasi raport pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah tampilan halaman login dari laman web raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu, raport pendidikan yaitu menampilkan hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat menjadikan raport pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merekspresikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikannya secara menyeluruh. Ini adalah tujuan dari raport pendidikan, sehingga satuan pendidikan dapat merefleksikan perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki di satuan pendidikannya sesuai dengan rekomendasi hasil dari asesmen atau survei secara nasional tentunya. Nah, untuk masuk ke laman raport pendidikan, Bapak Ibu silahkan masuk ke raportpendidikan.kemendikbud.go.id. Kemudian ketika diklik maka akan tersaji laman seperti ini. Selamat datang di raport pendidikan. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke lihat hasil satuan pendidikan atau dinas pendidikan Anda. Begitu. Nah, kalau di pinggirnya ini adalah lihat hasil nasional. Nah, ketika diklik maka akan muncul hasil seperti ini Bapak Ibu. Begitu. Nah, di sini dijelaskan apa itu raport pendidikan. Raport pendidikan menampilkan hasil evaluasi sistem pendidikan yang mencakup hasil belajar, kemudian proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, kualitas pengolahan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalam sekolah itu sendiri, begitu. Dan ini pertama kali dirilis dulu ketika tahun 2022, Bapak Ibu. Raport pendidikan telah digunakan sekolah dan pemerintah daerah sebagai pedoman dalam merencanakan strategi peningkatan kualitas layanan. Kini masyarakat juga dapat mengakses informasi raport untuk turut berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi untuk raport pendidikan saat ini sudah dibuka aksesnya bukan hanya untuk operator sekolah dan kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah, tapi hari ini masyarakat pun dapat mengakses, begitu, terutama Bapak Ibu guru di satuan pendidikan pun dapat mengaksesnya masing-masing dengan menggunakan akun belajar.id, begitu. Nah, kenapa harus diketahui raport pendidikan itu sebagai bahan diskusi bagi masyarakat terutama dan atau organisasi berkolaborasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber informasi kualitas sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga pada proses pembelajaran dan cara pengelolaan sekolah tentunya. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar dalam pembuatan analisis atau perencanaan untuk tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan peran anggota masyarakat masing-masing. Nah, dari mana datanya diperoleh? Nah, ini Bapak Ibu, sebagai salah satu sumber data utama asesmen nasional tahun 2002 melibatkan 267.361 sekolah dan madrasah dari seluruh provinsi di Indonesia. Ini adalah sumber data ketika kegiatan AN itu dilaksanakan, begitu, karena sumber data yang diperoleh untuk raport sekolah itu pertama hasil dari ANBK, kemudian Dapodik, kemudian sistem pendataan pendidikan di Kementerian Agama yaitu EMIS, kemudian Badan Pusat Statistik BPS, aplikasi untuk guru dan tenaga pendidikan yaitu PMM, Arkas dan SIM PKB, Badan Akreditasi Nasional serta Teacher Study khusus pada jenjang SMK. Nah, ini sumber-sumber data sehingga menjadi sebuah kesimpulan dalam raport pendidikan yang bersumber dari data-data tadi, begitu. Oke, Bapak Ibu, ini selanjutnya apa saja yang dinilai? Nah, yang dinilai dalam raport pendidikan yaitu kemampuan literasi murid, kemampuan numerasi, karakter murid, iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas sekolah, iklim kebinekaan sekolah,
kemudian kualitas pembelajaran, dan 8 menyerap lulusan SMK, kemudian kemitraan dan keselarasan SMK dengan dunia kerja, persentase PAUD rekreasi minimal B, kemudian angka partisipasi sekolah. Inilah 11 poin inilah yang menjadi acuan dalam penilaian atau indikator penilaian utama dalam memperoleh hasil rapot pendidikan itu sendiri. Kemudian bagaimana hasilnya? Yaitu ya di dalamnya ada kemampuan numerasi, iklim sekolah, kemudian kemampuan numerasi, begitu. Nah, ini contoh hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai gambaran ketika Bapak Ibu mengklik tadi lihat hasil nasional, maka akan muncul seperti ini. Nah, boleh Bapak Ibu bisa menganalisisnya sendiri, begitu ya. Di sini bisa terlihat perbandingan sekolah kita dengan sekolah yang lainnya secara skala nasional, begitu, sehingga kita dapat mengukur kualitas satuan pendidikan yang kita pimpin atau di mana tempat kita bertugas. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita mencoba login untuk masuk di satuan pendidikan tentunya. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun belajar.id. Nah, ini tampilan satuan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah hasil asesmen di satuan pendidikan atau rapot pendidikan yang diperoleh berdasarkan kondisi tingkasan kondisi tahun 2023 nih yang terupdate. Oke, selamat datang di SMA Plus Ulumul Quran Mustafa. Kemudian ini adalah ringkasan kondisi satuan pendidikan pada tahun 2023. Nah, di sini diberikan keterangan, dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini. Kemampuan numerasi menjadi indikator yang pencapaian dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya toleransi agama dan budaya. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Nah, jadi ini ada sebuah ringkasan atau simpulan dari rapat sekolah kita Bapak Ibu. Di sini sudah diberikan keunggulannya apa? Di sini ada keunggulannya numerasi, kemudian kekurangannya apa? Di sini adalah iklim kebinekaan. Nah, sehingga satuan pendidikan dapat memetakan dari gambaran ini. Bahkan di sini sudah direkomendasikan untuk menangani masalah iklim ini harus dimulai dengan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya tentunya. Nah, ini di ringkasan Bapak Ibu ya. Di sini ada 4 menu ya. Di sini ada ringkasan, kemudian kalau di sini masuk ke unduh, yaitu Bapak Ibu bisa mengunduh rapot sekolahnya masing-masing di sini. Ketika diklik bisa per tahun di sini Bapak Ibu. Ketika diklik unduh maka akan muncul rapot sekolahnya masing-masing. Begitu. Ini adalah glosarium yang Bapak Ibu bisa melihat apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau yang bingung, kemudian bisa dicari jawabannya di sini Bapak Ibu. Ini kemudian pusat bantuan informasi ketika kita mengalami kesulitan seputar rapot pendidikan tentunya. Jadi saya akan membahas tentang ringkasan hari ini Bapak Ibu. Nah, dari ringkasan ini kita bisa mengeksplor rapot sekolah kita sejauh mana dan seperti apa rapot sekolah kita secara detailnya Bapak Ibu. Nah, kita ke bawah di sini ada bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Nah, di sini kita dapat melihat ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, kita lihat, kita awali dari kemampuan literasi. Kemampuan literasi di SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa di sini hasilnya adalah baik dengan nilai 86,67%. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum dengan keterangan capaian naik 26,07% dari tahun 2022. Apa artinya? Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Artinya kemampuan literasi persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, penggunaan, merefleksi
merefleksikan, dan mengevaluasi berbagai jenis teks informasional dalam teks fiksi, begitu. Kemudian apa saja yang dinilai dalam kemampuan literasi, yaitu kemampuan literasi peserta didik. Dengan nilai baik 86,67%, siswa sudah mencapai kompetensi minimum, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Kemudian skor capaian kemampuan literasi Anda tahun ini adalah 86,67, naik 26,07% dari tahun 2022, yaitu 68,75%. Nah, ini informasi, jadi kita mengetahui bahwa literasinya itu apa begitu sehingga dikatakan naik. Nah, di sini kan jelas di keterangan bahwa kemampuan literasi peserta didik itu meningkat, Bapak Ibu ya, berdasarkan apa? Memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasional dan teks fiksi, sehingga nilainya adalah 86,67 di tahun ini, Bapak Ibu. Nah, berikut tentang literasi. Begitupun selanjutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek satu-satu kemampuan numerasi, kemampuan karakter, kemudian iklim sekolah dan iklim bineka, dan selanjutnya ada kualitas pembelajaran. Kita dapat cek satu-satu Bapak Ibu, bahkan di sini ada ringkasan peringkat secara provinsi dan nasional Bapak Ibu yang kisarannya 1-20% di provinsi, baik pun di secara nasional pun sama 1-20%. Ini adalah perbandingan satuan pendidikan lain dengan satuan pendidikan kita di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya ada kemampuan numerasi. Nah, di sini dikatakan baik 71,11%, siswa sudah mencapai kompetensi minimum, Bapak Ibu. Nah, capaiannya naik di sini kesimpulannya, yaitu 89,63% dari tahun 2022. Ini kelihatan kalau naik tanda panahnya ke atas hijau, Bapak Ibu. Nah, apa artinya? Kita lihat Bapak Ibu. Kenapa dikatakan kemampuan numerasi itu baik tadi ya? Nah, kita lihat arti capaian kemampuan numerasi Anda. Kemampuan numerasinya adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Apa saja yang dinilai dalam kemampuan numerasi, yaitu kemampuan numerasi peserta didik. Baik 71,11% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi. Skor pencapaian kemampuan numerasi di tahun ini yaitu 71,11%, naik 89,63% dari tahun 2022 dengan skor 37,5%. Nah, ini tentang numerasi Bapak Ibu. Selanjutnya tentang karakter. Karakter di sini kesimpulannya baik dengan capaian naik 3,79% dari tahun 2022. Apa artinya? Artinya capaian karakter di satuan pendidikan yaitu di SMA Plus UKI Al-Mustafa, karakternya adalah kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian. Apa yang dinilai dari karakter, yaitu karakter peserta didik secara holistik atau secara keseluruhan. Artinya, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari. Skor capaian karakter Anda pada tahun ini, maksudnya di SMA UKI, yaitu 59,42, naik 3,79% dari tahun 2022. Skornya yaitu 557,25. Ini tentang karakter di SMA UKI Al-Mustafa. Nah, selanjutnya ada kualitas pembelajaran. Di sini simpulannya baik Bapak Ibu, capaiannya naik 1,92% dari tahun 2022. Nah, apa yang menjadi capaiannya? Nah, kita coba buka. Nah, yang menjadi capaiannya adalah kualitas pembelajarannya, yaitu kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian apa saja yang menjadi nilai yang dinilai dari kualitas pembelajaran, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran secara keseluruhan. Baik, artinya pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal untuk ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivitas kognitif dari guru
dan yang konstruktif. Skor capaian kualitas pembelajaran pada tahun ini 65,91, naik 1,92% dari tahun 2022 dengan skor 64,67. Nah, ini walaupun naiknya tidak signifikan, tapi ada kenaikan 1,92% dari tahun sebelumnya. Tentunya ini merupakan prestasi, begitu. Alhamdulillah capaian karakter atau kualitas pembelajarannya cukup baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah iklim kebinekaan. Nah, iklim kebinekaan ini keterangannya baik dengan capaian naik 99,4% dari tahun 2022. Apa artinya? Nah, kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepada sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Yang artinya toleransi agama, kepercayaan dan budaya di lingkungan sekolah serta komitmen kebangsaan warga sekolah dalam mewujudkan kesetiaan dan kebanggaan terhadap bangsa. Artinya, satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama atau kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Jadi ini sudah tumbuh di satuan pendidikan. Sehingga skor capaian di tahun ini adalah 67,98, naik 9,4% dari tahun 2022 dengan skor 62,14%, Bapak Ibu. Nah, ini tidak signifikan sama naiknya, tapi ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada iklim sekolah. Nah, dengan tanda merah di sini menurun. Berarti tahun ini iklim sekolah mengalami penurunan, Bapak Ibu satuan pendidikan. Kenapa? Tapi di sini sebaiknya kita cek kenapa nih dengan iklim sekolah. Nah, iklim sekolah adalah kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman serta secara fisik, psikologis, beserta seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik tentunya. Apa yang dinilai dari iklim sekolah yaitu lingkungan sekolah yang aman, nyaman bagi peserta didik tentunya. Artinya, satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik, rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan dan lingkungan sekolah. Skor capaian iklim keamanan sekolah adalah tahun ini adalah 74,39, turun 2,78% dari tahun 2022. Skornya 76,52. Nah, jadi disinilah yang harus kita analisis, Bapak Ibu, kenapa menjadi turun begitu. Yang boleh dianalisis bukan hanya yang menurun saja sebetulnya, tapi yang menaik pun boleh dianalisis, Bapak Ibu. Apa akar masalahnya, kemudian apa rekomendasinya. Nah, boleh saya mulai dari yang menurun dulu. Kita pelajari akar masalahnya seperti apa. Nah, ini adalah akar masalah yang terjadi ketika iklim sekolah tersebut mengalami penurunan, Bapak Ibu. Di sini pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual nilainya adalah 60, kemudian pemahaman sikap terhadap hukuman fisik itu 64%, pengalaman pengetahuan kekerasan seksual yaitu 68,97%, begitu ya. Ini sangat kecil nilainya ya, dia bawah 70. Kemudian kesejahteraan psikologis yaitu 69,72%. Nah, pemahaman dan sikap terhadap perundungan yaitu 72,26%, pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba yaitu 72%, kemudian pemahaman dan sikap guru terhadap rokok, minuman keras dan narkoba yaitu 75,74%, pengalaman perundungan siswa yaitu 75,86%, kesejahteraan psikologis guru yaitu 76,33%, dan pengalaman hukuman fisik siswa yaitu 86,21%. Nah, kita coba detailnya seperti apa, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual artinya pengetahuan dan keyakinan guru untuk mengatasi kekerasan seksual yang ada di sekolah. Apa saja yang dinilai dari pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual, sikap dan pemahaman guru dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di sekolah. Sekolah mencapai nilai yaitu 60,92, naik 22% dari tahun sebelumnya. Tapi kan nilai iklim sekolah adalah akumulasi dari nilai-nilai ini, Bapak Ibu, sehingga persentasenya masih kecil begitu.
Nah, ini ketika kita cek seluruh indikator yang ada di iklim sekolah Bapak Ibu di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita cek akar masalahnya. Akar masalahnya ada apa sih Bapak Ibu ketika sekolah tersebut mengalami penurunan dan harus segera diperbaiki begitu ya. Nah, apa artinya? Artinya program kebijakan sekolah kebijakan sekolah ya, antaranya program kebijakan sekolah yaitu perbandingan skor tahun ini yang tersedia, kita bisa dicek dari sini Bapak Ibu. Nah, apa artinya capaian program kebijakan sekolah Anda? Program dan kebijakan sekolah ada program dan kebijakan sekolah untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, kesetaraan gender, dan intoleransi. Artinya sekolah ini satuan pendidik telah melibatkan orang tua murid dalam kegiatan akademik maupun non-akademik secara keseluruhan di satuan pendidikan. Skornya 72,72%. Namun perbandingan skor tersedia karena instrumen ini adalah baru. Jadi instrumen ini baru sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tapi nilai di tahun ini sudah 72,72% tentunya. Nah, kita coba cek detailnya Bapak Ibu. Kebijakannya ini begitu ya. Kita dapat mengetahui setiap poinnya kenapa nilai ini turun, kemudian sebelah mana yang harus perbaikinya begitu, sehingga alasan-alasan konkret tentang sekolah kita itu dapat diketahui kenapa nilai kita turun dan harus segera diperbaiki. Nah, kemudian selanjutnya adalah iklim kebinekaan. Ini juga naik ya. Capaiannya bagaimana kita cek. Nah, satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama, kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Skor capaian iklim kebinekaan adalah di tahun ini adalah 67,98%, naik 9,4% dari tahun 2022 begitu. Nah, ini adalah kondisi faktor yang mempengaruhi pendidikan di satuan pendidikan SMA Plus Rumukan Al-Mustafa. Yang pertama adalah program dan kebijakan sekolah, iklim kebinekaan, dan kepemimpinan instruksional. Nah, tadi kan poin ini menurun ya. Nah, kira-kira apa yang harus dibenahi? Nah, kita diklik inspirasi benahi Bapak Ibu. Di sini iklim sekolah, iklim keamanan sekolah, pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Nah, ini yang harus segera diperbaiki. Dan di sini diberikan rekomendasi perbaikannya Bapak Ibu. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan penunjang pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual. Nah, berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi tentunya. Nah, ini adalah inspirasi atau materi yang kita bisa pelajari untuk meningkatkan pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Ini webnya sudah ngelink ke PMM Bapak Ibu, sehingga kalau kita klik lihat materi di Merdeka Mengajar, maka kita akan langsung diarahkan ke PMM. Inilah yang harus menjadi bahan kajian bersama Bapak Ibu guru yang diprogramkan oleh sekolah sebagai program rekomendasi dari pemerintah. Nah, pelaksanaannya bisa secara mandiri, bisa kolaborasi, atau mungkin bisa dipadukan dengan kegiatan webinar atau IHT yang diadakan di satuan pendidikan untuk ikhtiar memperbaiki iklim keamanan sekolah tentunya. Nah, di sini saya coba klik salah satunya. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari modulnya ini untuk perbaikan iklim sekolah begitu ya. Ini bisa diprogramkan oleh satuan pendidikannya masing-masing begitu. Nah, ini inspirasi benahi Bapak Ibu. Nah, ini untuk pemahaman dan sikap terhadap hukum fisik pun sama, kita dapat klik di sini maka akan langsung ditujukan ke PMM, maka satuan pendidikan bisa langsung melaksanakan gerakan perbaikan untuk rapot pendidikan yang memang masih merah nilainya begitu.
Nah, ini Bapak Ibu rekomendasinya. Jadi raport pendidikan ini sangat sekali membantu untuk satuan pendidikan. Karena apa? Setiap permasalahan yang muncul berdasarkan hasil survei atau berdasarkan hasil ANBK, maka di sini akan dilihat ke apa namanya ke ke kekurangannya apa, kemudian apa yang harus diperbaikinya apa, bahkan solusinya sudah disajikan langsung oleh pemerintah sehingga satuan pendidikan dapat melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikannya. Ini tidak lain adalah untuk meningkatkan upaya atau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Begitu. Ini jadi rekomendasi dari pemerintah kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil asesmen nasional atau dari raport pendidikan .kemendikbud.go.id. Begitu. Nah, saya coba kembali ke ringkasan Bapak Ibu. Nah, di sini pun sama Bapak Ibu, ketika yang nilainya naik pun sama. Coba kita coba buka tentang kompetensi literasi. Kita pelajari akar masalahnya. Nah, tetap di sini juga ada analisisnya, kita bisa tahu tentang kondisinya seperti apa, bahkan untuk agar literasinya lebih meningkat, kita juga bisa mempelajari inspirasi ini, Bapak Ibu. Dan ini juga sama nge-link ke konten-konten yang ada di PMM untuk latihan mandiri maupun kolaborasi yang diprogramkan oleh satuan pendidikan tentunya. Jadi itu Bapak Ibu sedikit eksplorasi dari raport pendidikan di SMA Plus Ulumul Qur'an Mustafa. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Bapak Ibu kaitannya dengan menganalisis raport pendidikannya masing-masing tentunya. Mudah-mudahan menjadi praktik baik yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia tentunya, dan harapannya tercipta generasi emas Indonesia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.